Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia, di bulan yang agung ini. Alhamdulillah Allah masih beri kita umur yang panjang sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Jadi marilah kita syukuri nikmat ini dengan memperbanyak amal ibadah selama bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita juga bersyukur kepada Allah walaupun tahun ini tarawih kita berbeda dengan tahun yang lalu, di mana tahun yang lalu kita setiap malam sebelum tarawih kita ada tausiah dengan ustadz yang berganti-gantian, dengan ustadz yang berbeda-beda. Tapi karena keadaan tahun ini tidak memungkinkan, maka kita masih ada peluang untuk mengadakan majelis ilmu setelah sholat subuh ini. Jadi mari kita gunakan peluang ini sebaik mungkin, walaupun sedikit, walaupun tausiah ringkas, tetapi setiap hari, setiap subuh rohani kita tetap diisi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kajian kita yang terakhir adalah tentang masih berkaitan dengan basmalah, yaitu Nabi SAW mengatakan setiap urusan yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus berkahnya. Jadi kita sudah bahas 2. Yang pertama adalah rezeki yang berkah, yang kedua ilmu yang berkah, dan pagi ini kita akan bahas umur yang berkah. Jadi kalau ditanya, kalau orang menanya ke kita ingin umur yang pendek atau umur yang panjang? Pasti umur yang panjang. Itu elok. Jawaban itu elok. Tapi lebih elok lagi jawaban kita adalah ingin umur yang berkah. Panjang banyak umur kita tapi tidak berkah, untuk apa gunanya? Jadi kalau kita kembali kepada definisi berkah, apa definisi berkah 2 hari yang lalu? Subutu khairil ilahi fi syai'in, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Dia artinya apa? Kalau dalam masalah umur, apa itu umur yang berkah?
umur kita tadi mengandung kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita lihat para ulama-ulama terdahulu, banyak ulama atau sebagian ulama itu umurnya hanya pendek, umurnya tidak panjang, tetapi beliau telah memberikan sumbangan yang luar biasa kepada umat, kontribusi yang sangat banyak kepada peradaban. Kita ambil contoh Imam Syafi'i yang merupakan salah satu pendiri mazhab. Di Asia Tenggara itu mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Dan menurut sarjana, mazhab yang paling ramai pengikutnya di dunia adalah mazhab Syafi'i. Bara umur Imam Syafi'i. Umur bara Imam Syafi'i itu meninggal dunia umur 50 tahun. Alun tua lah enggak? 50 itu masih sedang kuat. Imam Al-Ghazali yang sampai kini namanya masih disebut-sebut, pemikirannya masih dikaji para sarjana, kitabnya masih diajarkan baik itu di surau, di masjid, di perguruan tinggi. Umur bara beliau meninggal dunia, umur bara beliau wafat. Ada yang tahu? 55 tahun. Tapi beliau meninggalkan sebanyak 300 karya tulis, 300 judul kitab. Beliau mengarang umur 25 tahun sampai 55 tahun dalam waktu 30 tahun. Berarti 1 tahun menghasilkan 10 kitab, 10 judul. Dan yang paling terkenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu menurut riwayat itu memang agak unik cara meninggal dunia. Beliau diberi karomah oleh Allah. Beliau tahu kapannya meninggal dunia. Jadi nyo mandikan dirinya seorang, nyo kapankan dirinya seorang, kemudianlah terakhir diminta tolong ke saudara tua mengikat kapannya tadi. Itu salah satu karomah yang diberikan Allah kepada Imam Al-Ghazali. Jadi umurnya hanya 55 tahun. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sina. Pernah kita dengar nama Ibnu Sina? Pernah. Rumah sakit Ibnu Sina ada di Padang lah. Ibnu Sina adalah salah seorang tokoh ilmuwan muslim. Sebagai seorang filsuf, beliau juga seorang dokter. Beliau juga menguasai berbagai cabang keilmuan. Umur bara beliau wafat umur 57 tahun. Jadi kalau kita analisa dengan logika gitu, mencari banyaknya cabang keilmuan yang dikuasai Ibnu Sina, mencari banyaknya karya beliau, mungkin kita bertanya-tanya caranya beliau membagi waktu. Beliau mengajar, beliau praktek sebagai seorang dokter, beliau juga punya karya tulis, dan karangannya pun sangat banyak, ratusan. Ada karya Ibnu Sina itu judulnya adalah, dalam bidang kedokteran judulnya adalah Al-Qanun Fit Tib,
Itu buku induk atau buku rujukan dalam bidang kedokteran. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kemudian ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Canon. Itu dipakai selama 300 tahun di Eropa. Jadi di Eropa itu orang kalau akan menjadi dokter mesti mempelajari karangan Ibnu Sina tadi dengan judul The Canon dalam bahasa Inggris. Aslinya judulnya Al-Qanun Fit-Tib. Jadi kalau kita baca sejarah, termasuk yang dake di situ adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Menurut sejarah umurnya hanya lebih kurang 55 tahun. Jadi kalau kita cari secara zahiriah, kalau kita hitung umur ulama-ulama, sarjana atau ilmuwan yang tersebut tadi, umur beliau tidak panjang. Tetapi secara maknawi umurnya panjang. Jadi kalau kita ambil analogi, kita ambil contoh sama aja ubi panci lah. Ubi panci itu kita mengenal ubi panci. Ada ubi panci itu daunnya labek, tapi tidak berisi. Ada ubi panci tadi itu daunnya tidak banyak, tapi isinya kadang-kadang. Atau ada daunnya labek, isinya pun gak ada. Itulah contoh umur manusia tadi. Ada manusia yang umurnya panjang secara hitungan, tetapi tidak berisi. Atau itu umur yang tidak berkah. Umur itu dibuang-buang, disio-siokan. Ada manusia yang umurnya pendek tetapi sangat banyak isinya. Itu umur yang berkah. Umurnya tadi penuh berisi dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, yang kita minta adalah umur yang berkah. Jadi walaupun pendek umur awak, tapi yang penting kita minta berkah tadi itu. Kalau dia umur yang panjang, kemudian berkah pulau itu lebih baik. Jadi kalau kita cari di dalam para nabi dan rasul itu, ada nabi yang masih hidup, namanya Nabi Ilyas salah seorangnya. Di Nabi Isa, Nabi Ilyas itu masih hidup, Nabi Idris. Di sejarahnya dulu Nabi Ilyas itu mempunyai umur yang panjang. Apa alasannya minta umur yang panjang? Karena beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah berkah ilmu tadi itu. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Karena itu kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku umur yang berkah. Umur yang berkah yang kita minta yang malai, yang akan datang lah. Ialah berlalu itulah habis cerita. Umur kita yang tinggal itu bila ajal kita tidak tahu. Sisa umur kita itu kita minta kepada Allah, berilah hamba umur yang berkah. Kemudian yang kedua, usaha kita agar umur kita berkah itu kita cari dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman
dan beramal soleh, dan berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan kesabaran. Jadi ayat itu memanglah sering kita dengar. Ayat yang cukup pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Itu bedanya Allah itu dengan manusia dari segi sumpah. Kalau manusia tidak sah bersumpah kecuali dengan nama Allah, demi Allah. Tapi kalau Allah bersumpah bebas, demi masa, demi matahari, demi bulan, demi waktu duha. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, apa hikmahnya? Menunjukkan sesuatu itu penting. Dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan maso, berarti menunjukkan maso atau waktu itu penting. Yang pertama adalah agar umur kita berkah. Yang pertama adalah kita beriman. Syarat yang pertama. Dari situ kita ambil pemahamannya, orang yang tidak beriman berarti waktunya, umurnya di dunia kok tidak berkah. Kalau kita ingin waktu kita, umur kita berkah, iman yang pertama dulu. Yang kedua, amal soleh. Waktu kita itu kita isi dengan kebaikan. Kalau tasabuk kebaikan, amal artinya pekerjaan, soleh artinya yang baik, karajo nan elo, perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam Islam itu amal ibadah itu tidak hanya ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, tidak. Tetapi setiap karajo yang elok yang kita niatkan lillahi ta'ala itu adalah amal soleh. Ini seperti yang telah kita bahas dalam masalah niat beberapa minggu yang lalu. Kalau perbuatan itu hukum asalnya mubah atau harus, boleh. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, karajo tadi akan menjadi ibadah. Contohnya tuh makan itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tetapi kalau makan itu kita niatkan untuk memperkuat atau menguatkan fisik itu, jasmani kita, untuk beribadah kepada Allah, maka makan tadi menjadi ibadah. Kalau tidak makan kita, tentu tubuh kita lemah. Kalau tubuh kita lemah, kita tidak bisa beribadah. Jadi karena itu kita perlu makan. Apabila kita kaitkan niat kita dengan ibadah, setiap perbuatan mubah menjadi amal soleh. Membantu orang lain itu amal soleh. Jadi kalau kita inok manuangkan umur kita di dunia itu dihitung dalam hitungan tahun, iya nak? Mara umur kita sekian tahun. Tahun itu kumpulan dari 12 bulan. Bulan itu kumpulan dari minggu. Minggu itu kumpulan dari hari. Hari itu satu hari 24 jam. Kalau kita ingin mengevaluasi atau ingin menilai salamoko umur kita berkah atau tidak, boleh kita cari aktivitas kita dalam 24 jam itu.
Berapa jam yang kita gunakan untuk kebaikan? Berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah? Berapa jam yang kita biarkan sio-sio? Jadi agar umur kita berkah, kita hindari perbuatan yang sio-sio. Karena waktu itu bagaikan air sungai yang mengalir. Lai pernah waktu air sungai itu balik ke hulu. Yang mengalir itu tidak akan pernah kembali lagi. Bantu tujuh waktu itu. 24 jam itu jatah dari Allah kepada kita, sehari semalam, dipakai tidak dipakainya tetap berlalu. Kata orang ibarat batu es batu, dipakai tidak dipakai tetap mencair. Fata ma fata wala yaudu ma fata. Telah berlalu waktu yang berlalu itu dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi kita harus melakukan evaluasi diri. Kalau kita ingin rezeki umur kita berkah, kita cari lihat dalam 24 jam itu berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah. Berapa jam yang kita gunakan untuk hal yang sio-sio. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau berbuat kebaikan itu kadang-kadang sabanta lah tarasulamu. Sudah. Kalau kita sholat sunat 15 menit atau setengah jam itulah lah tarasulamu. Sholat tarawih kita biasanya sampai rakaat itu bara makan waktu. Setengah jam pun lama. Tapi perasaan Allah kadang-kadang lah lamu, tidak. Tapi kalau kita duduk mau tahu tak setengah jam itu sebentar. Nonton TV sebentar. Jadi itu coba kita manualkan. Itu memang tantangan dalam kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan sabanta tarasolamu. Sedangkan berbuat yang sio-sio, memakan waktu yang lama, menghabiskan waktu yang lama, ndak taraso-raso sabantar. Jadi karena itu, apa yang ikhtiar kita agar umur kita tadi berkah, kita harus pandai manajemen waktu, pengurusan waktu. Jadi harus kita tetapkan ke diri kita. Selain dari ibadah yang wajib, saya harus baca Quran setengah jam satu hari, itu contoh. Setengah jam kita baca Quran itu bara taluk dewa. Setengah juz paling kurang. Nah, coba kita uji ya. Selain bulan Ramadan, kira-kira banyak ndak orang yang khatam Quran tuh sebulan sekali. Boleh kita tes, kita uji dalam masyarakat, kira-kira aja ya. Atau coba tanya diri kita seorang. Kebanyakan orang yang baca Quran itu semangat pada bulan Ramadan. Bila Ramadan lah berlalu, kurang semangat. Padahal kalau kita sisihkan waktu kita 15 menit baca Quran tiap hari, itu bisa kita 15 menit 5 halaman. 30 menit 10 halaman paling kurang setengah juz. Kalau 30 menit setiap hari itu 2 bulan sekali kita lah bisa khatam Quran. Hanya menyisihkan waktu 30 menit tiap hari. 2 bulan paling kurang lah khatam Quran.
Kalau 1 jam sehari, 1 juz kita bisa mengkhatamkan sebulan itu. Sekali itu tiap bulan kita bisa khatam Quran. Tapi kadang-kadang itu apa? Kita kanai di pengurusan waktu tadi itu. Apalagi kini generasi muda untuk anak-anak kita, nah. Generasi muda kini banyak kemajuan teknologi itu yang melalaikan. Contohnya tuh main game, ya, alay media sosial di Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau zaman dulu orang mau tahu-tahu di mana? Di dunia nyata. Kalau kini di dunia maya, chatting di grup. Itu mulai dari subuh kok sampai lo beko jam 12 malam betul itu. Jadi kesimpulannya adalah kita meminta kepada Allah agar kita diberi umur yang berkah. Yang pertama kita berdoa kepada Allah agar diberi umur yang berkah. Yang kedua kita berikhtiar. Apa ikhtiar kita? Dengan cara pengurusan waktu kita dalam sehari semalam itu. Tolong kita sisihkan, kita tentukan sekian jam waktu kita untuk beribadah. Kita isi waktu kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan kita hindarkan hal-hal yang sio-sio, apalagi hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Jadi kalau waktu kita isi dengan hal yang sio-sio atau dengan hal yang menimbulkan dosa, itulah kita termasuk orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semoga kita semua diberi oleh Allah umur yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi demikian kajian kita subuh itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tanya Bu, yang tanya. Iya Bu. Kebersihan itu separuh dari iman. Kebersihan itu Separuh dari iman. Penjelasan dari itu. Jadi ada kalau lafaz bahasa Arabnya yang sering disebut itu an-nazafatu minal iman. Itu disebut hadis. Sebenarnya itu bukan hadis. Jadi yang hadis itu adalah at-tahuru satrul iman. Jadi itu dari segi lafaz bahasa Arab dulu. Yang sering disebut itu di sekolah-sekolah melewat dari KTN Lunda, an-nazafatu minal iman itu disebut hadis, padahal itu bukan hadis, tapi itu adalah pepatah Arab. Yang hadis itu adalah at-tahuru satrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Jadi artinya adalah kata Nabi kita, iman itu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Iman itu terletak di hati, tetapi bagaikan bijo iman tadi tumbuh, bagaikan bibit atau bijo iman tadi tumbuh bagaikan satu pohon. Pohon tadi bercabang dan beranting, memiliki ranting. Jadi kebersihan itu merupakan sebagian dari ranting keimanan. Di kata Nabi kita, ranting keimanan lain seperti malu. Malu itu juga sebagai ranting dari iman. Membuang duri di jalan. Jadi artinya apa? Iman tadi memang letaknya di hati. Tapi kalau kita orang beriman, maka manifestasinya akan lahir dari anggota tubuh kita. Jadi ciri-ciri orang beriman itu memang orang yang suka kebersihan, orang yang punya malu gitu. Suka melapangkan orang lain. Jadi
semua perbuatan baik yang zahir dari manusia itu, orang beriman itu adalah merupakan manifestasi atau penzahiran dari keimanan yang ada di hatinya tadi itu. Jadi memang Iko sering dikritik oleh orang tua. Islam itu mengajarkan kebersihan, tetapi dalam prakteknya masih banyak umat Islam yang tidak mengamalkan. Contoh kini kita pergi ke kota-kota, contoh Jakarta, kota besar, itu masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Jadi orang non muslim itu kalau mencari umat Islam, mereka akan memandang rendah. Kenapa? Karena perilaku umat Islam. Contoh dulu Ustadz Dr. Safi Antonio Mu'alaf. Beliau adalah senior Rambo di Malaysia, di IUM. Ketika beliau ingin masuk Islam, apa kata ayah beliau? Ngapain kamu masuk Islam? Coba lihat itu orang Islam itu kotor, jorok, kumuh, miskin. Itu kata pengalaman dari Ustadz Safi Antonio. Jadi masalah kebersihan itu memang masalah remeh, kan? Masalah kecil. Tetapi itulah akibatnya sangat besar bagi lingkungan. Dia mau sendiri kalau kita bandingkan contoh Singapura itu mayoritas non muslim, Jakarta mayoritas muslim, tapi yang barasia Singapura pada Jakarta, barasia Singapura, padahal kita mayoritas muslim. Cobalah kita pergi ke kota-kota, dalam pemandangan masih nampak di mata kita orang yang masih buang sampah sembarangan. Jadi memang perlu kita perbaiki, kritik kepada diri kita sendiri. Masalah yang kecil yang tidak kita amalkan. Itu disebut oleh Syekh Muhammad Abduh dulu di Mesir. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup oleh orang Islam sendiri. Jadi Islam itu mulia, agung, tetapi keagungan Islam itu ditutup oleh umat Islam sendiri. Jadi kalau kita orang Islam itu mengamalkan ajaran Islam, secara tidak langsung kita sudah berdakwah, menunjukkan ini Islam. Islam itu adalah bersih. Orang Islam itu suka kebersihan. Orang Islam itu disiplin, menghargai waktu dan lain-lain sebagainya. Jadi itu jawaban Anda tentang pertanyaan Ibu tadi. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.